أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياذا بالله من النار. يقول تعالى في كتابه الكريم والذين كذبوا بآياتنا sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka di dalam surat Al-A'raf ini barakallahu fikum Allah memberitahukan kepada kita bagi mereka orang-orang yang berdusta kepada Allah, maka ganjarannya kami akan memberikan istidraj min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj dari perkara-perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Dan di dalam surat yang lain di surat Al-Qalam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka kami akan memberikan istidraj kepada mereka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah dan kebidahan, maka saumli lahum. Allah mengatakan kami akan membiarkan mereka bebas, lepas melaksanakan dosa-dosa yang ada pada mereka. Inna kaidi matin. Maka sungguhnya tipu daya kami sangatlah sempurna. Maka dari dua ayat ini barakallahu fikum mengabarkan kepada kita Jalla wa'ala bahwa dari manusia-manusia yang melaksanakan dosa-dosa, baik kemaksiatan ataupun kebid'ahan, baik kemaksiatan dan kebid'ahan yang sudah mencapai tingkat kekufuran dan kesyirikan, ataupun kemaksiatan dan kebid'ahan yang hanya sekedar dosa-dosa yang besar, maka jika terus-menerus Allah akan memberikan istidraj kepada mereka. Lalu apa itu makna istidraj? Al-istidraj adalah al-akhd bitadarruj, di mana Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, memberikan rizki yang lancar, dan memberikan kehidupan jaya raya di muka bumi ini birrif'ah wat tamkin fil ard, dari sebab al-dzunub wal ma'asi wal bid'ah wal kufur wasyirk. Maka makna dari al-istidraj adalah di saat Allah Jalla wa'ala melihat seorang hamba yang melaksanakan dosa-dosa yang besar dan melaksanakan kebid'ahan, apalagi sudah mencapai kepada kesyirikan dan kekufuran, maka Allah tidak menegur mereka dengan azab, dengan iqab, tidak. Tetapi apa? Wa umli lahum, maka kami biarkan mereka lalai. Inna kaidi matin, maka sesungguhnya tipu daya kami sangatlah sempurna bagi orang ini. Maka makna dari al-istidraj, di saat seorang hamba melaksanakan dosa-dosa kepada Allah, maka Allah akan terus memberikan apa yang mereka inginkan. Semakin melaksanakan kemaksiatan semakin jaya, semakin melaksanakan kebid'ahan semakin kaya raya, sehingga mereka menyangka pelaku dosa-dosa besar ini bahwa mereka dalam keadaan kenikmatan, bahwa Allah ridha atas mereka. Dan juga pelaku kebid'ahan yang menyelisih sunnah ini, yang memerangi dakwah ahlu sunnah dari kelompok ahlul bid'ah, akan merasa bahwa dirinya dalam keadaan hidayah, bukan dalam keadaan kesesatan. Maka dari definisi al-istidraj, ta'rifuhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
telah didefinisikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan, dan juga Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dari jalan, dan juga Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dari jalan. Maka semuanya kulluhum yaduru ala Harmalata, dari seorang Harmalah ibni Imran At-Tujibi, an Uqbata ibni Muslimin, an Uqbata ibni Amirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ra'aitallah yu'ti abdahu minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj. Idza ra'aitallah yu'ti abdahu minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj, fa innama huwa istidraj. Hada ta'rif al-istidraj alladzi dzakarahu Rasulullah. Jika kalian melihat seorang hamba yang bergelimang dengan dosa dan hidup di limbah-limbah dosa dan kemaksiatan, dan dari keyakinannya dia adalah dari kelompok ahlul bid'ah, dari as-sufiyah, dari as-syiah, dan dari kelompok al-hizbiyah yang lain yang membela kepada kebid'ahan, maka Allah memberikan kepada mereka kenikmatan dunia yang melimpah ruah. Semakin dia dalam keadaan kebid'ahan dan kesesatan, semakin dia diterima di manusia, di kalangan manusia. Semakin dia dalam keadaan kebid'ahan dan kesesatan, menjauhi manhaj ahlussunnah, semakin manusia berkumpul kepadanya, dan dia menjadi dai sejuta umat di saat menyebarkan kepada kebid'ahan. Sehingga orang ini menyangka bahwa kebid'ahan yang ada padanya adalah hidayah. Dan di saat orang ini melaksanakan kesyirikan dan kekufuran dan kemaksiatan, Allah bukakan pintu-pintu dunia sehingga dia lupa diri dan lupa untuk bertaubat, karena dia dalam keadaan happiness, dalam keadaan bahagia, jaya raya, badannya sehat, hartanya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, maka dia lupa untuk bertaubat. Maka inilah hakikah dari al-istidraj. Wa hadzal hadis, seperti kami sebutkan takhrijnya dari Harmalah ibnu Imran At-Tujibi, maka dia rawi yang thiqah. An Uqbata ibni Muslimin thiqah, an Uqbata ibni Amirin wa huwa sahabi. Idan hadzal hadis haditsun sahih, dan telah disahihkan oleh muhaddits di zaman now seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Maka setelah kita mengetahui dari dua ayat tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bahwa Allah pasti akan memberikan istidraj kepada mereka, orang-orang yang Allah inginkan. Semakin mereka jatuh terperosok dan terpuruk di dalam limbah-limbah dosa, semakin Allah jayakan dan diberikan rizki yang melimpah. Dan semakin seorang dai masuk kepada kebid'ahan dan mulai mencintai ahlul bid'ah, mencintai al-hizbiyah, dan mulai membenci dari ahlus sunnah, diberikan dunia oleh Allah kepadanya. Diberikan dunia-dunia yang mudah kepadanya. Bahkan dai ini di saat mengajarkan kepada kebid'ahan dan berkolaborasi dengan kelompok ahlul bid'ah, maka yang tadinya dia tidak mempunyai murid, mempunyai ratusan murid. Dan jika dia melaksanakan muhadarah yang hadir hanya sedikit, setelah dia mengajarkan kepada kebid'ahan dan subuhat kepada manusia, maka dia menjadi dai kondang, dai sejuta umat. Awas, ini adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Maka ya ibadallah,
Dari ayat-ayat dan hadis yang kita sebutkan, evaluasilah diri-diri kita dari dosa-dosa kita. Introspeksilah dari diri-diri kita dari dosa-dosa yang telah ada pada kita. Maka lihatlah kepada dosa-dosa yang ada di depan kita dan dosa-dosa yang Allah tutupi. Maka jika Allah bukakan, maka dosa kita akan mencapai kepada ananas sama, mencapai kepada awan-awan yang ada di langit. Dan jika Allah bukakan kepada manusia dosa-dosa kita ini, maka manusia akan mencium bau dari dosa-dosa kita yang Allah sembunyikan. Maka introspeksi dari dosa-dosa kita ini. Apakah Allah memberikan kenikmatan dari dosa-dosa kita? Jika Allah semakin banyak kita berdosa dan melaksanakan kebidahan dan membenci sunnah, maka Allah membukakan dunia kepada kita. Taulah bahwa itu adalah al-istidraj. Maka introspeksi. Di saat kita melaksanakan dosa-dosa yang besar, apakah Allah memberikan petaka kepada kita? Apakah Allah memberikan kesempitan dada kepada kita dan sakit? Jika kita merasakannya, maka cepatlah bertobat dan bersyukur kepada Allah, karena Allah masih menyayangi diri-diri kalian. Maka yang menjadi keharmonisan bagi seorang yang melaksanakan dosa kepada Allah secara normal dan harmonisnya adalah Allah mengiqamnya di dunia ini sebelum di hari akhirat. Maka banyak di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis, kita ringkas di dalam hadis saja, bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa manusia di saat berdosa dengan diberikan penyakit. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, di saat suatu hari Nabi menziarahi Al-A'rabi, yang mana dia dalam keadaan hummah tafur, dalam keadaan sakit yang panas sekali. Maka Nabi datang dan mengatakan, tahurun insyaallah, yang maknanya maka menjadi pembersih dari dosa, menjadi pensuci dari dosa panas yang tinggi ini dengan izin Allah. Maka dari sini, jika Allah mencintai hambanya, maka di saat hamba ini melaksanakan dosa-dosa dan mungkin belum taubat atasnya, maka Allah akan memberikan penyakit, akan menjadi sakit. Maka dari sakitnya itu, tahurun insyaallah, menjadi kafarah fi dunya qoblal akhirah. Ataupun bahkan dijadikan orang ini dalam keadaan kesedihan dengan banyaknya problema, tumor problems yang datang kepadanya, sehingga orang ini pusing, orang ini sakit hatinya, dan banyak dari orang-orang yang mendoliminya. Maka ini pun menjadi kafarati dzunub, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua sahabat, an Abi Sa'idin Al-Khudri wa an Abi Hurairah, ma min muslimin yusibul adab min maradin wa saqamin wa wasabin hatta al-ham yuhimmuhu illa kafarah min sayyi'atih, illa kafarah min sayyi'atih. Maka tidaklah seorang muslim yang Allah uji dengan disakitkan badannya, wa min wasabin, dan dari badannya yang lemas, dan badannya yang sakit, dan badannya yang lelah, dan dari hatinya yang sakit dikarenakan terzalimi ataupun mempunyai banyak problems yang masuk kepadanya sehingga hatinya sedih, maka tidaklah kesedihan hatinya, dan tidaklah kesakitan dari badannya, dan tidaklah dari perkara-perkara yang datang bertubi-tubi dari kesedihan kepada hatinya, sehingga orang ini dirudung kesedihan dan kemalangan, kecuali kafarah, penghancur dan penggembur dari dosa-dosanya. Maka inilah keadaan yang normal, inilah keadaan yang menjadi kebiasaan
dari seorang hamba, jika Allah masih mencintai seorang hamba ini, maka seorang hamba ini melaksanakan dosa-dosa dan Allah memberikan bala kepadanya dengan sakit, dengan kesedihan, dengan kelelahan, dengan tertimpa musibah dan bencana yang sedikit ataupun besar, maka itu tandanya Allah mencintai kita, karena Allah tidak menginginkan kita lalai dan masuk kepada istidraj, sehingga kita melaksanakan dosa dan terbuai dari dosa-dosa, karena Allah jayakan kita di dunia. Dan di saat kita tersesat mengikuti kelompok kebidahan, maka Allah akan mengingatkan kita dengan sakit ataupun dengan apa saja, sehingga kita sadar bahwa ini adalah kebidahan dan kita kembali merujuk kepada sunnah. Astagfirullahaladzim, fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah,